流浪或者远方，只想在你身旁，把这情歌慢慢唱。送你3月的风，6月的雨，9月的风景，踏雪漫天飘零，做你的嫁衣，多美丽。送你每个梦境，每次清醒陪伴的场景，让我与。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawa materi 3 dan 4. Dan langsung saja tanpa basa-basi lanjut ke materi 3 yang akan dibawa oleh Yonif Geo Dimetriko, Andika Dwi Baswara, dan Alias Tarwiyah. Silakan. Pertama akan saya bahas. Ya, silakan. Moderator, next. Silakan. Moderator, next. Di pendahuluan ini kita akan menjelaskan tentang respon sistem. Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai suatu interkoneksi dari sekumpulan komponen atau dapat berupa piranti atau proses dengan terminal-terminal atau port akses yang dimilikinya, sehingga beragam materi, energi, atau informasi dapat dimasukkan dan diberi perlakuan olehnya. Selanjutnya, definisi. Respon sistem adalah perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input. Respon sistem berupa kurva ini akan menjadi dasar untuk menganalisa karakteristik sistem. Bentuk kurva respon sistem dapat dilihat setelah sistem mendapatkan sinyal input. Sinyal input yang diberikan untuk mengetahui karakteristik sistem disebut sinyal tes. Karakteristik sistem disebut sinyal tes ada 3 tipe. Sinyal tes yang digunakan untuk menganalisa sistem dari bentuk kurva respons. Yang pertama ada impuls signal atau sinyal kejut sesaat. Yang kedua step signal atau sinyal input tetap DC secara mendadak. Yang ketiga ada rem signal atau sinyal yang berubah secara berangsur. Nah, di sini ada sebuah gambar dari dasar sistem. Dengan penjelasan di situ ada sistem dengan input sebanyak P dan outputnya sebanyak Q. Bisa dilihat. Outputnya yaitu tentang respon sistem. Yang pertama adalah konvolusi dalam kawasan waktu ekuivalen dengan perkalian dalam kawasan Laplace. Ini berarti operasi konvolusi dapat diganti dengan memanipulasi aljabar, yaitu perkalian dalam kawasan Laplace atau S. Jika fungsi alih sistem diketahui dan transformasi Laplace dari sinyal input dapat ditentukan, maka transformasi Laplace dari tanggapan atau respon atau keluaran atau output merupakan perkalian dari 2 suku tersebut. Fungsi alih dikalikan dengan transformasi Laplace sinyal input. Selanjutnya kita akan melakukan transfer Laplace inverse terhadap transformasi Laplace output. Dan kita dapat gunakan ekspansi pecahan parsial untuk mengekspansi respons sebagai jumlah bentuk yang lebih sederhana yang inversennya dapat dicari di tabel. Respon sistem terbagi 3, yaitu respon impuls, respon unit step, dan respon rem. Respon impuls adalah respon suatu sistem ketika diberikan input berupa sinyal impuls. Sinyal impuls delta T sama dengan T. T sama dengan 0, sama dengan 0, T sama dengan per 0. Transformasi Laplace dari delta T adalah 1. YS sama dengan HS dikali Laplace dari delta T sama dengan HS dikali 1. YS sama dengan HS sehingga YT sama dengan HT. Impuls respon suatu sistem adalah fungsi alih sistem itu sendiri, atau sebaliknya, fungsi alih suatu sistem adalah impuls respon sistem tersebut. Yang kedua adalah respon unit step. Respon unit step adalah respon suatu sistem ketika diberikan input berupa sinyal unit step. Sinyal unit step X T sama dengan 1 atau T lebih dari sama dengan 0. Transformasi Laplace dari XT adalah 1 per S. YS sama dengan HS
dikali Laplace dari XT sama dengan HS dikali 1 per S. YS sama dengan HS per S. Secara umum, respon unit step terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu overdamped, critically damped, underdamped, yang berarti teredam lebih, teredam kritis, dan teredam kurang. Ya, selanjutnya adalah respon rem. Respon rem adalah respon suatu sistem ketika diberikan input berupa sinyal rem. Sinyal rem RT sama dengan T, T lebih dari sama dengan 0. Transformasi Laplace dari RT adalah RS, sama dengan 1 per S2. YS sama dengan HS dikali Laplace dari RT sama dengan HS dikali 1 per S2. YS sama dengan HS per S. Ini kita diberikan sebuah contoh soal, yaitu yang pertama ada soal di mana kita disuruh mempertimbangkan sebuah rangkaian dengan diode ideal seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera. Di dalam hal ini output dari YT itu merupakan tegangan yang melintasi resistor dengan resistansi R2. Diode ideal merupakan suatu rangkaian hubung singkat ketika tegangan XT adalah bernilai positif dan merupakan rangkaian terbuka jika tegangan XT bernilai negatif. Yang ditanyakan adalah apakah rangkaian ini termasuk dari sistem linear. Maka dari gambaran rangkaian di atas kita dapatkan hubungan input atau output sebagai berikut. Di mana input berupa fungsi step UT. Respon yang dihasilkan adalah YT sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali UT. Jika input unit step dikalikan dengan bilangan skalar min 1, maka inputnya adalah U min UT. Dengan persamaan 2 min 12. Respon yang dihasilkan adalah 0 untuk semua T lebih dari atau sama dengan 0. Tetapi ini tidak sebanding dengan nilai min 1 kali respon UT yang diberikan dengan persamaan 2 min 13. Kondisi ini bukan bersifat homogen dan tidaklah linear, sehingga kita dapat pula menyatakan kalau sistem ini tidak adiktif. Lalu yang kedua diberikan sebuah kasus, misalkan ingin menentukan tanggapan sistem terhadap input gaya FT untuk satuan atau unit step. Jika massa sistem 1 kg, konsentrasi sistem peredam K adalah 4N second per M DANK adalah 3N per M, maka fungsi alih dan respon unit step adalah berapa? Yang ditanyakan adalah berapa nilai YT. Maka di sini kita bisa menghitung dengan MYT ditambah KDYT plus KY1. KYT sama dengan FT, di mana M dikali S kuadrat YS min SY0 min Y0 plus KD dikali SYS min Y0 ditambah KYS sama dengan FS. Fungsi alih sistem dapat disusun sebagai berikut, di mana MS kuadrat plus KDS ditambah K dikali YS sama dengan FS, yang kemudian YS per FS sama dengan 1 per MS kuadrat plus KDS ditambah K. Kemudian YS per FS sama dengan 1 per S kuadrat plus 4S plus 3. YS sama dengan 1 per S dikali 1 per S plus 1, S plus 3. YS diatur agar dapat dicari YT, yaitu menjadi YS sama dengan 1 per S dikali S plus 1 dikali S plus 3. YS sama dengan C1 per S ditambah C2 per S plus 1 ditambah C3 per S plus 3. Di mana C1 sama dengan 1 per S plus 1 dikali S plus 3, di mana jika dianalogkan XS sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1 per 3. Lalu untuk C2 sama dengan 1 per S dikali S plus 3, jika S sama dengan min 1, maka hasilnya didapatkan adalah min 1 per 2. Untuk C3 sama dengan 1 per S dikali S plus 1, jika S sama dengan min 3, sama dengan 1 per 6 hasilnya. Oke, sehingga YS sama dengan 1 per 3S min 1 per 2 dikali S plus 1 ditambah 1 per 6 dikali S plus 3. Kemudian dilakukan inverse Straf F Laplace diperoleh. YT sama dengan 1/3 min 1/2 E pangkat min T plus 1/6 E pangkat min 3T. Maka YT sama dengan 1/3 min 1/2 E pangkat min T plus 1/6 E pangkat min 3T. Bentuk tersebut menunjukkan tanggapan step dari sistem plot, menunjukkan tanggapan YT dalam waktu dengan contoh. Di atas adalah respon unit step untuk sistem orde 2. Lanjut untuk ke soal berikutnya.
Di sini diberikan contoh, misalkan suatu sistem dengan fungsi alih HS sama dengan 1 per TS plus 1, maka keluaran YS adalah berapa? Jadi di sini didapatkan adalah YS sama dengan 1 per TS plus 1 dikali 1 per S kuadrat. Dengan transformasi Laplace inverse diperoleh yaitu YT sama dengan T min transverse plus transverse min E dikali T per transverse. Dengan kesimpulan, satu sistem dianalisa kinerjanya menggunakan sinyal tes. Lalu yang kedua ada sinyal tes yang sering digunakan adalah impuls, unit step, dan RAM. Yang ketiga, transformasi Laplace dapat digunakan untuk membantu mencari respon suatu sistem suatu sistem. Yang keempat, transformasi Laplace respon atau keluaran adalah hasil perkalian dari fungsi alih dan transformasi Laplace input. Yang terakhir ada respon impuls suatu sistem adalah fungsi alih sistem tersebut. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang materi Zero Input Response. Untuk pendahuluan, metode analisis rangkaian untuk memecah keluaran sistem menjadi keadaan nol dan tanggapan masukan nol digunakan di seluruh industri termasuk rangkaian, sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan elektromagnetik. Juga sebagian besar perangkat lunak simulasi sirkuit seperti SPICE mendukung metode dalam satu bentuk atau lainnya. Definisi, zero input response merupakan respon pada saat inputnya 0 atau 0. Untuk menghitung zero input response, biasanya diawali dengan initial condition atau diberikan initial condition atau keadaan awal seperti apa. Respon total dari rangkaian adalah superposisi dari zero state response dan zero input response atau respon inputnya itu 0. Hasil dari zero input response hanya dari kondisi awal rangkaian dan bukan dari drive eksternal manapun. Zero input response juga disebut respon alami dan frekuensi resonansi zero input response disebut frekuensi alami. Lanjut ke contoh soal. Di contoh soal ini terdapat sebuah sistem atau rangkaian sederhana yang terdiri dari baterai, induktor, resistor, dan kapasitor, di mana baterainya di sini disimbolkan XT, induktornya 1 Henry, resistornya 3 ohm, dan kapasitornya setengah farad. Dalam soal ini ditanyakan berapa tegangan yang mengalir pada rangkaian tersebut saat baterainya dinyalakan dan diberikan arus. Langsung saja ke jawabannya atau penyelesaiannya. Yang pertama itu persamaan diferensialnya. Di sini didapat D kuadrat plus 3D plus 2YT sama dengan DXT. Dan untuk menghitung YT atau total responnya itu kita menjumlahkan zero input response dan zero state response. Zero input response adalah respon pada saat inputnya 0 atau 0 atau sebelum input dinyalakan atau baterainya dinyalakan, sedangkan zero state response itu ketika baterainya sudah dinyalakan atau inputnya sudah dinyalakan, maka di situ kita bisa mencari tahu berapa responnya. Untuk langkah selanjutnya itu, yang pertama kita terlebih dahulu mencari initial condition. Keadaan awalnya seperti apa pada rangkaian atau sistem tersebut. Di sini kita kasih misal Y0 pada saat T dalam keadaan 0 sama dengan 0, dan atau kita turunkan persamaannya jadi Y0 pada saat T0 sama dengan min 5, T dalam keadaan 0. Kenapa initial condition? Karena di sini kita ingin mengetahui kondisi yang ada seperti apa. Kenapa bisa ada output sedangkan baterainya belum dinyalakan? Nah, di sini ada contohnya. Di sini kan ada kapasitor. Kapasitor tuh berfungsi untuk menyimpan daya kan, dan biasanya sebelum dinyalakan itu masih ada beberapa daya yang tersimpan di kapasitornya. Lanjut,
Langkah pertama itu kita mencari karakteristik equation, di mana di sini kidenya itu kita ambil dari d kuadrat plus 3d plus 2yt, dan di sini untuk dxt-nya itu untuk pd-nya, di mana di dalam karakteristik equation ini kd kita akan ubah menjadi q lambda sama dengan 0. Karena d-nya udah jadi q lambda sama dengan 0, berarti otomatis d-nya berubah menjadi lambda kuadrat plus 3 lambda plus 2 sama dengan 0. Lanjut ke langkah kedua, mencari karakteristik rootnya atau akarnya. Di sini kita peroleh lambda plus 2 lambda plus 1 sama dengan 0. Jadi di sini dapatkan akar atau rootnya itu lambda satunya itu min 2, karena tadi itu lambda plus 2, jadi lambda 2 nya min 1 karena di sini lambda plus 1. Lanjut ke langkah ketiga, itu kita sudah kalau mencari zero input responnya, dimana tadi yt nya itu c1 e pangkat lambda 1t plus c2 e pangkat lambda 2t, dan seterusnya. Misal kalau rootnya kita dapatkan 5, berarti ada c1, c2, c3, c4 dan c5. Karena di sini kita cuma ada 2, berarti yt sama dengan c1 e pangkat min 2t plus c2 e min 1t. Karena C1 dan C2 nya atau C ke N yang konstanta, berarti kita akan mencari tahu berapa konstantanya. Lanjut ke langkah keempat, itu kita memasukkan initial condition, dimana kita ketahui yang pertama tadi itu Y0 1 dalam keadaan 0 sama dengan 0, berarti C1 E dikali 0 berarti C1E pangkat 0 plus C2E pangkat 0 sama dengan 0, sehingga dapatkan persamaan initial condition pertama yaitu C1 plus C2 sama dengan 0. Lanjut ke turunan persamaan selanjutnya, yaitu Y0 pada saat T dalam keadaan 0 sama dengan min 5. Di sini kita dapatkan C1 kali min 2E pangkat min 2T plus C2 kali min 1E pangkat min 1T sama dengan 5 di sini. Di sini tuh kita karena diturunkan berarti pangkatnya itu dipindahkan ke depan. Makanya tadi ini tuh jadi C1 kali min 2. Dan untuk pangkat E-nya itu tetap min 2, berarti E pangkat min 2T. Lanjut, kita sederhanakan lagi, didapatkan hasilnya min 2 C1 E pangkat 0 plus min 1 kali min 1 C2 E 0 sama dengan min 5. Sehingga lanjut kita sederhanakan lagi dan dapatkan initial condition keduanya itu min 2 C1 plus min C2 sama dengan 5. Untuk angka selanjutnya itu kita sudah masuk ke eliminasi atau substitusi. Di sini saya memilih eliminasi. Kita masukkan C1 plus C2 nya tadi. Untuk persamaan pertama itu sama 0. Jadi di sini min 2 C1 ditulis begini min C2 karena tadi itu min C2 ya, berarti min 2 C1 kurang C2 sama dengan 5. Ini dijumlahkan didapatkan min C1 sama dengan min 5, sehingga C1 nya sama dengan 5. Lanjut kita substitusikan ke persamaan yang tadi C1 plus C2 sama dengan 0 menjadi 5 plus C2 sama dengan 0 dan dapatkan C2 nya sama dengan min 5. Sehingga kita masukkan langkah terakhir, kita masukkan C1 dan C2 nya, jadi dapatkan YT nya sama dengan tadi. Untuk persamaan untuk C1 nya 5, berarti 5 kali E min 2T dikurang min 5
E min T. Di sini dikurang karena tadi C2-nya kita dapatkan min-nya. Jadi ini sudah ditemukan zero input responnya. Kesimpulan, zero input respon keluarannya dapat dicirikan oleh superposisi atau jumlah dari respon input 0 dan respon keadaan 0. Materi 4 yaitu respon impuls pada sistem linear. Pendahuluan, respon impuls. Respon impuls berperan penting pada sistem yang linear dan time inverted atau LTI karena luaran sistem terhadap masukan sembarang serta kelakuan sistem dapat diketahui. Sistem LTI juga dapat dianalisis dengan domain frekuensi, diantaranya melalui analisis Dirac-Fourier. Pada materi ini akan ditentukan respon impuls dari sistem LTI dan analisis Dirac-Fourier. Pada analisis Dirac-Fourier, sinyal kontak periodik dipresentasikan sebagai kombinasi linear dan sinyal sinus saling harmonik. Itu respon representasi sinyal kontak dengan Dirac-Fourier. Definisinya, itu respon impuls yang disebut dalam jangka respon impuls umumnya merupakan durasi pendek sinyal waktu domain. Untuk sistem waktu kontinu, ini adalah fungsi delta Dirac. Sedangkan untuk sistem waktu diskrit, fungsi delta Kronecker. Biasanya digunakan respon impuls suatu sistem, sering dianotasi sebagai untuk sistem waktu kontinu atau untuk sistem waktu diskrit. Didefinisikan sebagai sinyal keluaran yang dihasilkan ketika impuls diterapkan pada input sistem. Nah, lanjut, di sini ada rumus respon impuls. XT sama dengan delta T dan YT sama dengan 0. Min tak hingga lebih besar T dan lebih besar 0. HT sama dengan YT, XT sama dengan delta T. Kemudian sinyal waktu diskrit. Respon impuls AN dari suatu sistem linear invarian waktu diskrit yang disajikan oleh operator T adalah respon sistem dengan input adalah delta N, yaitu HN sama dengan T delta N. Sinyal waktu kontinu memiliki persamaan diferensialnya sebagai berikut, yaitu AN DNYT per DTN pangkat N ditambah AN-1 D pangkat N-1 dikali YT per DT pangkat N-1 ya, ditambah hingga plus A1 DYT dibagi DT ditambah A0 YT sama dengan BN DMXT per DTM ditambah BN-1 DM D pangkat M-1 dikali XT per DT pangkat M-1 ditambah hingga B1 DXT dibagi DT plus B0 XT. Lanjut. Respon impuls. Bagaimana jika kita bisa mendempo komposisi sinyal inputan kita menjadi sejumlah impuls yang diskalakan dan berubah waktu. Kemudian output akan sama dengan jumlah salinan respon impuls diskalakan dengan digeserkan waktu. Untuk sistem diskrit ini dimungkinkan karena Anda dapat menulis sinyal apapun sebagai jumlah dari fungsi delta Kronecker yang diskalakan dan diubah waktu xn. Kemudian didapatkan rumus xn sama dengan sigma k sama dengan 0 hingga xk delta n min k. Dan di bawahnya sama. Contoh soalnya
tentukan respon impuls sistem 2Y aksen T plus 3YT sama dengan 4XT. Nah, untuk jawabannya kita harus mencari tanggapan impuls, maka masukkan XT sama dengan delta T. Menjadi 2Y aksen T plus 3YT sama dengan 4 delta T. Dengan HT sama dengan YT, XT sama dengan delta T, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 2H aksen T ditambah 3HT sama dengan 4 delta T. Menjadi persamaan 1. Kemudian penyelesaian persamaan diferensial yang telah dipelajari sebelumnya, kita dapat mengasumsikan penyelesaian untuk HT menjadi A M-1 1,5 TUT ditambah 0 delta T. Kemudian diasumsikan 0 delta T karena pada sistem orde 1 ini masukkan tidak mempunyai delta aksen T. Sehingga untuk T lebih kecil dari 0 delta T sama dengan 0. Dengan substitusi asumsi kepersamaan 1, maka dihasilkan 2D per DT A pangkat E min 1,5 TUT ditambah 2A E min 1,5 TUT sama dengan 4 delta T. Lanjut lagi. Sehingga dengan pertimbangan waktu T sama dengan 0, didapatkan 2A E min 1,5 T sama dengan 0 delta T sama dengan 4 delta T. Disederhanakan lagi menjadi 2A delta T sama dengan 4 delta T menjadi A sama dengan 2. Dengan demikian dapat ditulis HT sama dengan 2E pangkat min 1,5 TUT. Untuk sistem waktu kontinu, dekomposisi langsung di atas tidak mungkin dalam artian matematis yang ketat, atau delta Dirac memiliki lebar 0 dan tinggi tak terbatas. Tetapi pangkat tingkat teknik ini merupakan cara perkiraan yang intuitif untuk melihat masalah. Teorema konklusi serupa berlaku untuk sistem ini, yaitu YT sama dengan tau hingga min tau hingga X tau H T dikurang tau D tau. Di bawahnya juga sama. Lanjut, untuk sistem waktu diskrit dan kontinu, respon impuls berguna karena memungkinkan kita menghitung output sistem ini untuk sinyal input apapun. Output hanyalah sinyal input yang dilirik dengan fungsi respon impuls. Lanjut, contoh soal 2, yakni Y memiliki 2 order ditambah TY aksen T ditambah 2YT sama dengan 3XT ditambah 2X aksen T. Untuk penyelesaiannya sama seperti soal yang pertama, kita mencari tanggapan impulsnya sehingga menjadi Y double aksen T ditambah 3Y aksen T ditambah 2Y aksen sama dengan 3 tau T ditambah 2 delta aksen T. Dengan persamaan karakteristik M kuadrat ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0. Dengan YT tidak mengandung komponen delta T atau tidak dapat delta aksen double T di ruas kanan, maka dapat diasumsikan YT sama dengan A1E pangkat min T UT ditambah A2 E pangkat min 2 T UT ditambah 0 delta T, atau Y aksen T sama dengan min A1E min T UT dikurang 2 A2
min 2T UT ditambah A1 ditambah A2 delta T. Maka dengan mengevaluasi komponen delta aksen T, didapatkan A1 ditambah A2 delta T sama dengan 2 delta T. A1 ditambah A2 sama dengan 2. Menjadi persamaan 1. Lanjut. Dengan mengevaluasi koefisien delta T, didapatkan 3 A1 ditambah A2 delta T min A1 min T disederhanakan T sama dengan 0, delta T min 2 A2E min 2T, T sama dengan 0, delta T sama dengan 3 delta T. Nah, sehingga didapatkan 3 A1 ditambah A2 min A1 min 2 A2 sama dengan 3. 2 A1 ditambah A2 sama dengan 3. Dengan penyelesaian persamaan 1 dan 2 didapatkan A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 1. Dengan demikian tanggapan impuls sistem HT sama dengan E-1 UT sama dengan E-2T UT. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.